Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam. Hari ini kita live lagi di acara Rabu Sedekah Ilmunya Sedekah Oksigen. Sebentar ya, sebentar. Sambil nunggu narasumbernya datang, sebentar saya cek dulu. So kemarin kita memperingati kita memperingati Hari Donor Darah Sedunia tanggal 14 Juni. Betul ya, sekarang tanggal 15 Juni ya. Omong-omong, boleh dikasih feedback nggak? Suaranya kedengeran nggak ya? Mbak Zetira Avatar atau Mbak Edna Fauzia? Suaranya kedengeran nggak sih? Mau mulai ini tapi takut suaranya nggak kedengeran. Suaranya kedengeran nggak, mbak-mbak sekalian? Kalau kedengeran saya lanjutin nih. Iya, jadi kemarin tanggal 14 Juni 2022 adalah hari yang kita peringati sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Tema di tahun 2022 nih saya bacain ya. Tema di tahun 2022 adalah Donating Blood is an act of solidarity. Join the effort and save lives, katanya. Jadi mendonorkan darah adalah suatu tindak solidaritas. Mari bergabung dan selamatkan nyawa. Nah, hari ini kita mau ngobrol tentang donor darah ini ya. Donor darah itu kalau dalam kondisi baik-baik saja itu kayak nggak perlu gitu kan ya. Tapi nanti tiba-tiba somehow entah gimana gitu ya, itu ada aja gitu loh kondisi dimana yang kita harus cari pendonor lah atau siapa yang butuh lah, pokoknya ada aja gitu. Saya melewati beberapa kali harus nyari pendonor gitu ya, entah di Semarang, di kota kelahiran gitu ya, atau di sini gitu, tapi ada aja gitu ternyata kebutuhan untuk donor darah. Nah, hari ini kita mau ngobrol tentang donor darah ini dengan salah seorang dokter narasumber kita. Beliau adalah Mbak Edna Fauzia. Oh, ini tadi Mbak Edna Fauzia. Mbak Edna Fauzia, pendidikan terakhirnya adalah Fakultas Kedokteran dari Universitas Malahayati Bandar Lampung. Jabatannya saat ini adalah Kepala Bagian Umum dan Administrasi UDD PMI Kota Tangerang Selatan. Pas-pas kan ya? Ya memang pas lah, udah dicari narasumbernya yang pas. Sebelumnya beliau juga Kepala Bidang Manajemen Mutu UDD PMI Kota Tangerang Selatan, Dokter Pelaksana RSUD Kota Tangerang Selatan, juga Dokter Pelaksana di Seksi Rujukan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Jadi Mbak Edna ini dokter yang saat ini bertugasnya di PMI, di Palang Merah Indonesia, yang setiap kali kita dapat info tentang kebutuhan darah ke PMI lah kita ini ya, ke PMI lah kita larinya gitu kan. Nah, teman-teman, sebelum kita, sinyalnya bagus nggak sih? Kok kayak putus-putus di sini. Nah, sebelum kita lanjutin teman-teman, saya info bahwa ini adalah sebenarnya acara rutin yang kita lakukan 1-2 minggu sekali di hari Rabu dengan yang kita sebut sebagai Rabu Sedekah Ilmu. Hai Mbak Wide, suaraku kedengeran nggak Mbak Wide? Ini adalah salah satu kegiatan dari Yayasan Sedekah Oksigen di antara kegiatan-kegiatan yang lain yang diniatkan untuk setiap Rabu siapapun kita punya sesuatu yang mau di-share bisa lewat channel ini gitu ya, Rabu Sedekah Ilmu. Kita pernah share tentang saham syariah, kita pernah share tentang perfeksionis itu apa, kita pernah share juga tentang narkoba gitu. Bukan share tentang pemakaian narkoba ya, tapi share tentang
bahayanya apa sih, efeknya apa gitu ya. Dan narasumber kita insya Allah semua teman-teman kita, mereka nggak dibayar, nggak dapat apa namanya, nggak ada fee-nya sama sekali. So mereka memang sungguh-sungguh orang yang kami minta, kami tanya gitu ya, bersedia atau enggak gitu buat mensedekahkan waktunya, mensedekahkan tenaganya dan juga ilmunya di channel ini gitu. Nah bagi teman-teman yang bergabung, nanti silahkan bertanya kalau memang ada pertanyaan yang mau disampaikan lewat icon tanda tanya tuh di bawah kanan ada icon tanda tanya kan ya. Nah silahkan ditinggalkan di situ pertanyaannya. Nanti kalau sudah waktunya biar bisa kami tanyakan. Ada 2 orang yang beruntung yang akan mendapatkan merchandise dari Yayasan Sedekah Oksigen apa namanya, dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk gitu ya. Ada 2 yang beruntung nanti. Hadiahnya apa, merchandise-nya apa nanti akan dikontak sama tim Sedekah Oksigen. Tolong tinggalin alamat Instagramnya gitu, nanti langsung kami hubungin gitu ya. Baik, Mbak Etna Fauziah kayaknya sudah join. Mari kita invite aja langsung sebentar ya. Itu oke. Wait. Invite, apakah sudah sampai invitationnya Mbak Etna? Sudah siapkah Mbak Etna? Ya, halo. Oh, hai Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar ya Mbak Etna ya panggilannya? Iya, betul. Oke. Oke, baiklah kalau begitu. Mbak Etna, salam kenal ya. Saya Fani yang akan jadi host eh, malam ini. Ini sinyal saya yang jelek atau sinyal Mbak Etna yang jelek? Mbak Wide, apakah? Benar. Keputus. Masalah klasik dari acara online. Nggak apa-apa, ya kan? Kalau offline kan masalahnya harus ngumpul, harus pergi, harus dandan, ya kan? Harus bayar parkir gitu. Nah, kalau online tuh enak di rumah, ya kan? Yang dengerin pakai kerudung, pakai mukena cukup gitu kan ya. Terus makanan minuman disiapin sendiri, tapi ya begini sinyalnya. Jadi mari kita bersabar. Iya, iya Mbak Widi. Mari kita bersabar menunggu eh, sinyalnya dokter Etna kembali normal gitu ya. Sebelum kita ngobrol tentang donor darah. Teman-teman di sini dari yang nyimak ini, apakah ada yang udah rutin donor darah? Saya belum pernah berhasil loh donor darah karena setiap kali pertama saya emang takut jarum gitu ya, tapi ada gitu harapan buat bisa donor gitu tuh ada. Nah, pernah satu kali memberanikan diri di masa muda belia gitu ya, yang saya pikir saya akan segar bugar kan ya, boleh lah ya gitu dengan badan segede gini masa nggak boleh. Sampai di sana dicek HB-nya apa tekanan darahnya gitu ya, saya lupa. Atau itu sama aja ya, maafkan orang awam, tapi pokoknya terlalu rendah, tekanan darahnya terlalu rendah, jadi nggak boleh. Kayaknya 2 kali deh saya nyoba zaman kuliah dulu itu saat masih heroiknya gitu ya, dan nggak berhasil. Habis itu nggak pernah coba lagi. Kenapa? Karena basicnya memang takut apa namanya sama jarum gitu. Pernah waktu itu di masjid sini ada kan ya donor darah, sempat ngomong sama suami mau donor darah gitu ya. Terus dibilangin itu jarumnya besar loh. Terus habis itu dibilangin juga itu nanti nempelnya lama loh di mana di sikumu itu akan nempel lama, kamu yakin kuat, kamu nggak bisa. Dengan support yang minim macam itu akhirnya nggak jadi juga donor darah. Tapi saya kenal beberapa orang yang memang mereka rutin gitu donor darah. Sahabat baik saya dulu dari zaman kuliah gitu ya, itu sampai punya kartunya. Apa namanya, punya kartu donor darah yang katanya nggak tahu apa namanya,
Yang saya tahu setiap kali donor dulu waktu di Semarang, waktu saya kecil itu setiap kali selesai donor dikasih makan mie instan sama telur rebus. Nggak tahu kalau sekarang gimana ya. Nah, tapi teman saya itu sampai punya kartunya, nggak tahu apa sih gunanya apa, efeknya apa gitu, kurang tahu saya. Tapi nanti kita tanyain aja sekalian ya sama Bu Dokter Etna. Nah, kalau teman-teman yang di sini nyimak gitu, pernah nggak sih donor darah gitu? Takut nggak sih donor darah? Secara saya diambil darahnya aja takut gitu. Pingin tapi takut sama jarumnya gitu. Jadi ya gimana ya, saya coba jalan yang lain lagi deh ya gitu. Nah, oke. Okay. Bu dokternya kayaknya udah. Coba kita coba lagi ya. Yes. Udah bisa, Mbak? Udah Bu. It's okay. Emang sinyal tuh gitu sih suka-sukanya. Memang apa? Memang lagi hujan kah di sana atau gimana? Iya, gerimis, sedikit gerimis. Oke, baiklah. Nanti kalau misalnya putus lagi, nggak apa-apa, Mbak. Masuk lagi aja. Nanti biasa kita kayak gitu, udahan. Siap. Baiklah, Mbak Dokter Etna. Ya, Terima kasih ya udah waktunya bersedia untuk share ilmunya di sini gitu ya. ya. Nah, tadi saya udah ngobrol sama teman-teman yang standby di situ. Sebenarnya saya itu pingin gitu donor gitu, tapi takut. Nah, boleh nggak di-share sih sebenarnya teknisnya donor darah sendiri itu gimana sih? Maksudnya jarumnya segede apa? Terus habis itu nempelnya berapa lama? Efeknya apa? Boleh di-share nggak, Mbak? Monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah, puji syukur kita bisa sharing di sini. Kita bisa sharing ilmu gitu. Jadi terkait dengan donor darah, mungkin di awal saya mau bilang bahwa satu hal. Sampai saat ini di dunia manapun belum ada yang namanya pabrik pembuat darah. Jadi memang Allah sudah takdirkan pabriknya itu ada di kita manusia. Jadi Allah sudah memberikan jalan kita buat sedekah darah gitu ya untuk orang. Gitu. Jadi Allah tuh sudah menakdirkan hal tersebut. Ini emang udah jalan amal buat kita gitu. Jadi apapun itu pasti kan kita tempuh dong, ya kan? Banyak orang berburu ladang amal, ladang pahala. Tapi ini deket banget nih, kita bisa nggak usah ngeluarin uang, bisa dengan darah kita, gitu. Jadi banyak yang takut, wajar, gitu. Karena ini satu hal yang dibilang, kalau saya bilang nggak menyakitkan, nanti saya bohong, gitu ya. Memang ada rasa sakit, tapi itu bisa ditoleransi oleh tubuh kita gitu. Jadi kalau dibilang dok jarumnya gede banget sih gitu kan, banyak yang bilang gitu ya, jarumnya gede banget sih dok. Ya memang kalau jarum donor kecil nanti nggak bisa masuk ke kantong darah gitu. Ya kalau jarumnya kecil nanti hanya bisa dapat volume darahnya juga sedikit gitu. Jadi kenapa sih jarum donor itu besar? Kenapa? Karena memang kita butuh kurang lebih kan satu kantongnya itu kurang lebih 350 cc gitu, tergantung berat badan orang ya gitu. Jadi nanti makanya itulah gunanya kita di awal melakukan screening pendonor segala macam gitu. Jadi memang jarumnya beda ya, Mbak? Beda, Dibanding beda. jarum. Beda, jarumnya itu beda dengan jarum suntik beda. Jarum donor sama jarum suntik memang beda gitu. Itu maksudnya untuk memberi gambaran bagi yang belum pernah gitu ya. Ya. Itu seberapa perbandingannya apa namanya? Diameternya kali ya, perbandingannya 1 banding berapa gitu? Sebenarnya sih bisa dibilang 2 kali lipat kali ya, 2 kali lipat dari jarum biasa. Tapi rasa sakitnya bukan berarti 2 kali lipat juga. Itu ada tekniknya. Kalau kita menguasai tekniknya itu bisa
gitu. Makanya ketika donor darah pasti nanti petugas bilang tarik nafas Pak Bu, kita tarik nafas. Ketika kita tarik nafas dia pasti akan nusuk gitu. Nah pas kita tarik nafas terus kita ditusuk jarumnya itu nggak berasa, nanti nggak terlalu berasa. Makanya kita dengar instruksi petugas donornya kan bisa nanti tarik nafas gitu kan. Nah kalau kita tarik nafas, nah otomatis sensitivitas di kulit kita itu nanti nggak terlalu sensitif di situ karena kita fokus sama kita tarik nafas gitu. Gitu. Nah, kalau tadi dibilang diambilnya itu kurang lebih 350 cc gitu kan ya. Betul, betul. Tergantung berat badan gitu kan ya. Iya, Nah, iya. pertanyaan berikutnya itu biar kebayang juga lagi-lagi. Sebenarnya di badan kita sendiri itu ada berapa cc sih Mbak? Ada berapa liter darahnya? Jadi yang diambil itu sebenarnya cuma dikit gitu. Jadi gini, bukan berapa liter ya, berarti gini. Toleransi untuk pengambilan cairan. Darah ini kan termasuknya komponen cairan di dalam tubuh kita kan cairan tubuh. Nah, darah ini termasuknya kan cairan tubuh. Jadi toleransi pengambilan cairan tubuhnya itu 10 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya berat badannya kan minimal donor itu kan 45 sampai 55 kilo lah ya gitu. Jadi kalau kita ambil 10 cc per kilogram berat badan, misalnya kita ambil 350 cc, kita masih ada spare sisa. Nah, itu kan nggak ngabisin space berat badan dia gitu, istilahnya seperti itu. Jadi 10 cc kalau misalnya dia beratnya 50 aja gitu ya. Misalnya dia beratnya 50, itu misalnya dia maksimalnya bisa diambil 500, tapi biasanya nggak diambil sampai segitu, gitu kan ya? Enggak, kita nggak pernah ambil 500. Kita yang orang berat badan 100 kilo pun, kita paling ambil kantong triple atau biasanya 450 cc gitu. Atau ada yang sudah pendonor, misalnya dia sudah 10 kali berdonor atau sudah lebih dari itu, paling kita double. Jadi 350 itu untuk pendonor 75 kg ke atas. Dan dengan catatan sudah berdonor paling tidak ya di atas 5 kali sampai 10 kali lebih lah gitu. Karena kan kita ambilnya double kantongnya gitu. Tapi bukan kanan kiri ditusuknya satu tangan, tapi nanti kita melakukan kita nanti kita klem gitu. Jadi nanti nyambung gitu kantongnya. Nah, tadi kan bilang tuh untuk yang beratnya sekian dan minimal 5 sampai 10 kali donor gitu kan ya, Mbak? Memang ada bedanya orang yang, maksudnya setelah donor itu ada efek apa yang beda nanti orang yang pernah donor sama yang nggak pernah donor tuh apa? Ada bedanya, Mbak? Bukan efek apa, tapi ketika kita pertama kali berdonor itu terkadang misalnya ada yang pusing gitu kan, ya ada yang pusing, ada yang mual. Kenapa? Itu karena apa? Macam-macam. Ada yang memang dia stres, kurang rileks, segala macam gitu kan. Jadi pusing, mual atau ada gangguan lambung segala macam bisa terjadi gitu kan. Nah, makanya kalau yang udah biasa donor biasanya dia sudah paham gitu, kayak misalnya mau donor darah nih. Jangan makan dulu. Kalau kita makan terus berdonor darah malah nanti muntah. Gitu. Justru sebelum dan kalau kita makan dulu baru donor itu biasanya nanti darahnya keruh atau lipemik karena kan sel lemaknya keambil gitu. Jadi kalau berdonor sebenarnya baiknya kita puasa dulu, kalau mau makan itu dijeda gitu 2 sampai 3 jam gitu. Wah, padahal kalau kondisi darurat itu kan orang-orang donor, ini kita butuh darah cepet-cepet gitu ya. Kita nggak tahu deh mereka habis makan atau gimana gitu kan ya. Langsung aja digiring waktu itu. Kalau yang kayak gitu gimana Mbak kondisinya? Kalau misalnya kondisi darurat Bu, kita juga misalnya ambil darah nih. Kita kan nggak langsung dikasih ke pasien Bu. Kita ada proses namanya screening. Jadi darah ini kenapa? Setelah darahnya diambil terus di screening lagi. Betul, jadi setelah darahnya diambil, jadi nanti kita mengambil 3 tabung screening gitu. Jadi kan darah kan satu kantong nih misalnya. Nah, nanti ada tabung-tabung tuh untuk kita melakukan screening gitu. Jadi nanti screeningnya itu namanya yang pertama itu ada screening konfirmasi golongan darah dan antibodi.
Nah, yang kedua namanya screening eh, email TD atau Apa itu? infeksi menular lewat transfusi darah. Oh, Nah, oke. infeksi menular lewat transfusi darah ini menggunakan dua alat atau dua metode, yaitu Mhm, CLIA dan NAT, gitu. mhm, Jadi kalau kalau CLIA ini dia untuk membaca antibodi di dalam darah. Kalau NAT mhm, itu mhm, antigennya, gitu. Jadi mhm, dua alat ini saling melengkapi untuk uji saring 4 penyakit, yaitu mhm, hepatitis B, hepatitis C, mhm, mhm, sifilis, dan HIV gitu. Jadi kita mhm, juga mengeluarkan darah itu tidak mhm, kita ambil darah orang lalu langsung kita mhm, distribusikan, tidak, tapi kita mhm, melakukan screening atau uji saring gitu. Dan uji saringnya juga nggak sembarangan gitu. Jadi ada empat komponen tersebut yang kita empat parameter penyakit tersebut yang kita lakukan screening. Jadi kalau ada salah satu yang positif kita nggak akan berikan darahnya gitu, betul. Dan kita juga akan konfirmasi golongan darah gitu karena banyak orang Indonesia yang oh saya sesuai KTP golongan darah saya A, oke, pas dicek di lab ternyata bukan A positif tapi B, AB gitu. Jadi banyak orang yang merasa golongan saya darah saya A kok gitu. Jadi karena kan sesuai KTP gitu, padahal KTP-nya nembak ya, kita nggak tahu. Jadi betul. Jadi apa namanya? Kita melakukan yang namanya konfirmasi golongan darah dan apa screening Cek empat antibody, penyakit tadi. screening antibody gitu. Mhm. Oke, oke. Jadi ada kemungkinan, jadi dari awal waktu, nih kalau kondisi darurat ya Mbak, karena kan Ya, kebanyakan kita yang geraknya di kondisi darurat begitu ya. betul. Jadi dari awal screening yang kita adalah cuman golongan darah gitu ya. Itu pun Iya, udah lumayan gitu kan ya. Nggak semua lumayan. orang yang golongan darahnya sesuai, tempatnya deket kayak gitu kan, itu udah Iya, ada, udah macam-macam gitu kan ya. Ketika iya. ada ketika ada diambil, kemudian dia screening lagi. Maksudnya gimana, Sebelum Bu? screening sama Mbak kan, begitu dia udah donor gitu kan ya, begitu dia Hmm. udah donor sama pihak PMI atau pihak yang melakukan proses donor ini, kemudian nanti di screening lagi lewat tadi 4 penyakit dan konfirmasi golongan darah. Betul begitu ya Iya, Mbak ya? betul. Jadi belum pasti itu Belum. akan. Ya, tapi kita ada kebijakan Bu terkait darah sito atau urgent. Gitu kadang ada Oke. kondisi-kondisi urgent seperti perdarahan serius. Itu biasanya kita nanti akan komunikasikan dengan DPJP di rumah sakit atau dokter penanggung jawab pelayanan di rumah sakit. Biasanya Oke. untuk kondisi sito kita melakukan di PMI ya, di PMI kita melakukan tahap 1 yaitu uji konfirmasi golongan darah. Nah, setelah uji konfirmasi golongan darah, darah akan kita distribusikan ke rumah sakit. Nah, setelah distribusikan, kita tetap melakukan yang namanya uji silang serasi atau cross Oke. matching. Itu untuk mencocokkan antara darah donor dan sampel darah pasien. Karena nggak semua darah pasien dan darah donor itu compatible, ada yang incompatible atau tidak cocok gitu. Jadi, tapi untuk terkait apa ya, untuk terkait permintaan darah yang sito atau buru-buru kita konfirmasi golongan darah dulu, tapi uji silang serasi tetap kita laksanakan. Kalau misalnya uji silang serasinya itu ternyata bermasalah, tapi itu sebelumnya sudah diketahui oleh DPJP. Jadi yang namanya tindakan medis itu ada plus ada minus gitu, ada resikonya. Jadi nanti dokter penanggung jawab tersebutlah yang akan mengambil keputusan gitu. Kita hanya melakukan tindakan apa namanya untuk terkait distribusi darah tersebut, tapi dengan persetujuan dokter penanggung jawab pelayanan di rumah sakit gitu. Oke. Oke, itu berarti apa namanya, kalau di ayak tuh ayakannya udah sekian layer ya Mbak ya. Udah Betul, dari golongannya, lokasinya dia gitu kan. Itu yang non medis lah ya. Yang non medis itu kan ya, lokasinya dia takut apa enggak, dia sehat apa enggak segala macam gitu. Kemudian golongannya, habis itu tadi 4 penyakit. Kalau kondisinya apa tadi Cito berarti
apa tadi? Itu silang hanya tadi ya, dilakukan hanya dilakukan tahap 1 yaitu uji konfirmasi golongan darah. Tapi kita tetap secara paralel melakukan uji silang serasi atau cross matching, tapi darah itu tetap jalan ke rumah sakit karena kan kondisinya sito. Kalau perdarahan hebat segala macam kan kondisinya sito gitu. Oke. Gitu. Nah, Tapi, balik ya, lagi Mbak, balik lagi ke teknis pengambilan gitu. ya. Sebelum sampai situ deh, sebenarnya syaratnya orang untuk bisa donor tuh apa aja? Syaratnya. Yang pertama sehat jasmani dan rohani. Gitu, sehat jasmani dan rohani. Jadi jangan sampai kita ingin menolong orang tapi kita sendiri sakit. Yeah. Nah, pastikan kita sehat. Ya, pastikan kita sehat jasmani dan rohani. Karena gini Bu, banyak banget keluarga pasien yang butuh darah donor ke PMI, sebenarnya kondisinya mereka tuh sakit, dalam arti kan capek nungguin orang sakit, apa bolak-balik, sebenarnya kurang tidur gitu. Tapi nanti sama pemeriksaan fisik kita sih pasti akan ketolak ya, karena kan kita melakukan pemeriksaan fisik juga. Tapi yang jelas jangan membahayakan diri sendiri, pastikan kita sehat. Gitu. Oke. Sebelum lanjut Mbak, pertanyaannya sebenarnya kalau misalnya kita kayak gitu kurang tidur, kurang istirahat gitu ya, kemudian kita nekat donor, itu efek di darah yang kita donorkan atau ke diri kita sendiri? Ke diri kita sendiri. Oh, oke. Iya, jadi prinsip dari donor darah adalah keselamatan pendonor, keamanan pendonor, dan keselamatan pasien. Jangan sampai pasien selamat, pendonornya nggak aman. Iya. Gitu. Prinsipnya 2 yang harus kita pegang. Keamanan pendonor, donornya aman nih, pendonornya aman. Aman dalam hal dia sehat ya, kalau pendonor ini. Nah, dan juga keselamatan pasien. Gitu. Jadi jangan, ya udahlah biarin aja donor, yang penting pasien selamat, tapi pendonor ini kan juga manusia. Harus aman dong dia. Gitu. Oke. Pertanyaan kedua lagi tentang sehat jasmani dan rohani tadi. Jadi nggak bisa ya, misalnya nih, ini hypothetically orang yang sakit kurang sehat secara psikologis gitu, secara psikologis dia kurang sehat, tapi dikondisikan untuk donor gitu nggak bisa. Kami tidak menganjurkan. Tapi efeknya juga dirinya sendiri, bukan ke darahnya. Betul. Karena orang yang sakit secara psikologis ataupun mohon maaf mental segala macam, itu kan bisa melakukan tindakan-tindakan impulsif. Misalnya tiba-tiba dia cabut jarum donor, bahaya dong. Ya kan? Tiba-tiba dia kesel, dia tumpah-tumpahin itu darah atau apa. Nah, kita kan nggak mau hal itu terjadi gitu. Jadi kita pastikan sehat jasmani dan rohani. Gitu. Dan donor tidak bisa dilakukan, maksudnya dia harus dilakukan dalam kondisi sadar gitu ya? Betul. Oke. Jadi untuk donor darah pun kan syaratnya harus punya KTP 17 tahun ke atas. Gitu. Kenapa 17 tahun ke atas? Karena 17 tahun dianggap sudah dewasa. Yang pertama, dewasa dalam hal dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Karena darah itu bagian dari jaringan tubuh. Gitu. Yang kedua, kenapa 17 tahun? Itu sudah kalau mungkin balik gitu ya. Jadi organ-organ semua udah matang, udah siap. Jadi kalau darahnya kita transfusikan pun tidak akan mempengaruhi misalnya hormonal dia kalau perempuan atau organ-organ lain. Gitu. Ditandai dengan kedewasaan kan ditandai 17 tahun. Gitu. Jadi satu syaratnya adalah sehat jasmani dan rohani. Kemudian Mbak, syarat berikutnya? Yang kedua kita akan mengecek yang namanya HB, kadar HB, hemoglobin darah. Itu kadar HB-nya minimal angkanya di 12,5 sampai 17. Gitu. Oke. Rata-rata, maksudnya orang yang sehat itu memang segitu nilainya? Betul. Kalau terlalu rendah itu kan anemia, kurang darah. Kalau terlalu tinggi itu kekentalan darah, gitu. Darahnya mau ditransfusikan pun nanti nggak akan bisa ditransfusikan karena nanti darahnya menggumpal segala macam, kekentalan darah, terlalu kental darahnya kalau di atas 17, gitu. Kalau di atas 17 dia kekentalan darah apa sih yang banyak tuh di keluarga aku penyakitnya itu soalnya Mbak, darah
harus minum apa Mbak, Aspilat atau something Iya, semacam kayak gitu lah. pengencer darah, pengencer darah. Ya. Nah, itu sama atau kalau di bawahnya anemia, yaitu Anemia, kekurangan darah. Nah, kekurangan darah. sebelum syarat berikutnya nih Mbak, aku mau nanya, yang disebut anemia, kekurangan darah, sebenarnya yang kurang itu apanya? Sel darah Jumlah merah, darahnya. jumlah sel darah merah. Tapi Yang kalau kita lebih apa? dalam tentang, iya sel darah merah. Karena apa Mbak? Kalau sampai kekurangan, nggak mekanismenya itu kan sebenarnya katanya kalau ada yang keluar, ada yang rusak, kita bikin lagi kan begitu ya? Mekanismenya Oh, tuh yang dulu di biologi kan begitu ya mekanismenya. Nah, ini kok bisa sampai kekurangan itu kan berarti kayak besar pasak daripada tiang, begitu kan ya betul, logikanya kan gitu. betul. Nah, kenapa bisa sampai begitu gitu? Eh, kita tidak bisa mendiagnosa begitu saja. Kita harus pemeriksaan lebih lanjut. Banyak hal. Bisa ada Oke. satu proses metabolisme di dalam tubuhnya atau organ tubuhnya yang membuat dia bermasalah, bisa. Atau mungkin pada kondisi-kondisi penyakit tertentu, bisa. Gitu. Oh. Kalau misalnya kayak perempuan yang bulanan begitu, apakah bisa itu juga pengaruh, Mbak? Bisa, bisa. Oh, oke. Jadi Makanya kan kalau pengukuran kalau KB. kita ya kalau kita haid itu memang disarankan berdonornya di hari terakhir atau sesudah haidnya berakhir seperti itu. Jadi pengukuran HB itu nilainya bisa berbeda saat kita haid sama saat kita nggak haid. Bisa iya bisa tidak, tapi tidak selalu mutlak. Oh, Ya, lagi haid pasti eh, saya turun. pasti HB-nya rendah, belum tentu gitu. Yes. Karena Tapi bisa beberapa juga ya, itu tapi gara-gara bisa juga HB itu dipengaruhi oleh misalnya pola hidup ya, kita makanannya kurang sehat, pola pola aktivitas kita bisa gitu. Jadi nggak semerta-merta oh HB rendah itu udah pasti penyakit, belum tentu gitu. Oke, sehat jasmani rohani, terus habis itu tadi HB-nya antara 12 sampai 17,5. Betul ya Mbak ya? 12,5 sampai 17. 12,5 sampai 17. Oke, syarat berikutnya? Untuk tensi darah itu Ya. maksimal 160/100. Di atas itu kita nggak bisa terima. Di bawahnya nggak apa-apa. Di bawahnya boleh. Tapi kalau 90/70 juga kita nggak bisa ya Bu, gitu. Ya gitu, jadi nanti ada pemeriksaan itu. Dan untuk orang-orang dengan hipertensi atau darah tinggi, itu masih kita toleransikan, boleh dengan orang yang meminum obat darah tinggi, dengan catatan hanya satu jenis obat 1 kali sehari itu boleh. Karena kalau satu jenis obat 1 kali sehari, itu dia tidak akan mengendap di dalam darah, seperti itu. Kalau sudah 2 obat, itu berarti sudah terjadi komplikasi dan dikhawatirkan akan merusak metabolisme tubuh atau sirkulasi darah atau aliran darah ke jantung dikhawatirkan bermasalah, seperti itu. Jadi ditakutkan efeknya pada darahnya atau pada orangnya? Lagi-lagi pertanyaan saya. Dua-duanya. Kalau pada darahnya dikhawatirkan ada obat-obat yang mengendap atau terbawa, gitu. Karena kan sudah 2 macam obat. Dan untuk tubuh si pasien, kalau udah hipertensi dengan 2 obat, itu pasti dia sudah hipertensi dengan komplikasi, baik ringan, sedang maupun berat, gitu. Oke. Sudah 3 tadi ya. Sehat jasmani rohani, syarat untuk mendonorkan darah. Sehat jasmani rohani, HB-nya 12,5 sampai 17. Kemudian tekanan darah 160, 110. Di atas itu bukan 160/100 itu maksimal. 160/100 maksimal, tapi itu 90-70 tadi juga nggak bisa diterima begitu ya? Nggak bisa, betul. Oke. Kemudian syarat yang lainnya ada lagi nggak Mbak? Syarat yang lainnya, misalnya sehabis vaksin, banyak nih vaksin COVID ya. Nah, kalau habis vaksin COVID itu kita 7 hari. Nggak bisa donor. Nggak bisa donor. Terus kalau vaksin yang misalnya BCG, yellow fever, campak, polio gitu-gitu, vaksin tipes itu 4 minggu. Gitu.
Jadi rata-rata kalau selain vaksin COVID sebenarnya sebulanan gitu ya, kurang lebih 4 Sebulanan. minggu. Sebenarnya kalau mau aman sih sebulan gitu. Tapi karena vaksin COVID ini ada kebijakan lain yaitu 7 hari. Gitu. Oke, oke, baik. Ada lagi syarat yang lainnya, Mbak? Syaratnya itu aja. Terus sama ini kalau baru bepergian pulang dari daerah-daerah ya mohon maaf yang menjadi pusat penyebaran virus gitu ya. Misalnya dari Wuhan sana atau dari mana itu biasanya kita tolak sementara gitu. Oke, baik. Jadi syarat secara umum kalau maksudnya konteksnya bukan dalam kondisi COVID itu sebenarnya cuma itu Iya, sehat jasmani rohani, HB-nya 12,5 sampai 17, kemudian betul. tekanan darahnya maksimal 160/100, kurang lebih begitu sebenarnya. Dan Betul. rata-rata 1 bulan setelah vaksin, tapi Betul. kecuali vaksin COVID 7 hari 7 boleh. hari. Oke, Ya, kurang lebih syaratnya begitu. Sebenarnya simple ya. ya syarat. Dan satu lagi Nah, tidak demam, nggak ada demam. oh, oke, oke. Suhu Tidak badan kurang dari harus di bawah 37,5 gitu. harus 37,5. Oke. Sebenarnya kan banyak gitu ya, Mbak ya. Maksudnya kalau syaratnya cuma ini tuh kayaknya banyak Gampang lah gitu ya. yang eligible tuh sebenarnya banyak gitu kan ya Banyak, sebenarnya. banyak, banyak. Nah, pertanyaan berikutnya sebenarnya efeknya apa sih kalau buat pendonor? Maksudnya di badan kita itu efeknya apa, Mbak? Apakah ada apa nggak tahu, nggak kebayang aku kan katanya itu efeknya bagus karena kemudian sel-sel darah merahnya jadi baru gitu ya. Ya, Sekilas betul. saya pikirnya begitu. Nah, coba boleh di-share nggak sebenarnya Ya, efeknya apa ketika kita sudah donor darah? yang pertama efeknya memang kalau Ibu bilang menyehatkan itu betul, menyehatkan gitu karena bisa memperlancar aliran darah gitu. Jadi ya namanya kayak rambut Bu ya dipotong tumbuh rambut baru kan beda gitu ya. Gitu. Yang kedua terutama bagi laki-laki. Kalau kita perempuan mungkin haid. Kalau laki-laki kan nggak haid. Ah, iya, iya, iya. Nah, dan darah itu setiap 61 hari itu diekskresikannya di ginjal. Jadi kita sama aja memperingan kerja ginjal kita. Ya kan? Kalau kita donor darah, kita memperingan kerja ginjal kita gitu. Oke. Terus sebenarnya untuk orang yang sehat itu bisa membawa dampak yang baik bagi psikologis. Karena apa? Karena kita secara psikologis sudah merasa menolong orang. Secara psikologis kita sudah merasa kita udah nolong dan kita secara psikologis itu menurut penelitian baik seperti itu. Karena saya juga ngerasain sih karena saya biasa berdonor ya Bu ya gitu. Jadi efeknya memang enak ke tubuh. Terus enteng gitu ya dan kita tuh hati tuh nggak tahu tenang aja gitu bawaannya. Tenang Iya, gitu. iya. Lumayan. Makanya saya pingin banget gitu. 2 kali ditolak, jadi habis itu, aduh, habis itu jadi Gara-garanya apa Bu kalau boleh tahu ditolaknya? HB sama tekanan darah. Oh, HB sama tekanan darah. Yes. Kenapa HB-nya rendah atau? Rendah. HB-nya rendah, tekanan darahnya rendah. Karena kalau berat badan masuk sih sebenarnya. Iya, iya, Nah, iya. itu. Ya. Nah, Satu kemudian, lagi Bu, izin saya lupa. Jadi untuk usia itu kan minimal usia itu kan minimal 17. Banyak ya, yang nanya maksimal berapa? Banyak lansia-lansia kita tuh banyak banget pengen donor. Maksimal itu 60 tahun. ada maksimalnya ya? Ada, karena kalau sudah 60 tahun ke atas itu sel-sel kita itu kalau didonasikan atau didonorkan dikhawatirkan malah mengganggu tubuh si pendonor tersebut gitu. Ini ada pertanyaan nih Bu di kolom komen, boleh dijawab mungkin? Iya, mau ngomong itu gimana cara naikin HB sama tadi gimana cara naikin HB, yang ini gimana cara naikin tekanan darah? Gimana cara? Ya, sebenarnya gini, banyak orang yang bilang saya tuh udah keturunan ya tekanan darah rendah gitu ya, banyak yang bilang seperti itu gitu. Ya. Jadi sebenarnya tekanan darah itu sama seperti HB gitu.
Itu tergantung pola hidup ya, harus banyak istirahat, tapi seimbang juga dengan aktivitas fisik dalam artian olahraga gitu. Satu lagi, Jadi tekanan darah rendah, HB rendah, itu gimana treatment pertama yang mungkin bisa dilakukan sebelum kemudian kita harus tahu apakah ini penyakit atau bukan gitu ya. Treatment jadi gini, pertamanya ya. Jadi pertama kita perbaiki pola hidup kita, pola hidup sehat ya, tidur minimal 6-8 jam gitu ya. Terus kita melakukan pola hidup sehat gitu ya, makan sayur, buah, protein ya gitu. Terus melakukan aktivitas fisik sesuai dengan kemampuan kita. Maksudnya izin Bu, misalnya kita biasanya nggak pernah lari, jadi lari gara-gara pengen naikin tekanan darah, jangan gitu. Kita lakukan aktivitas fisik itu di maintenance selama kurang lebih 1-2 bulan, ya itu bisa. Karena yang namanya tekanan darah itu kan sehari-hari ya, berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi butuh waktu 1-2 bulan untuk apa ya? Kalau mau naikin ya secara progresif, tapi maksudnya dalam arti jangan sampai kita harapannya katanya naikin tekanan darah tuh makan daging kambing ya langsung makan 10 porsi gitu, jangan ya gitu. Jadi tubuh kita ini jangan diibaratkan dengan mie instan yang kita masak langsung jadi gitu, karena Allah pun menciptakan kita, menginikan kita di dalam kandungan ibu kita aja 9 bulan ya kan, sampai jadi kita begini gitu lah. Jadi untuk kita menginikan apa yang misalnya kita mau naikin HB, naikin tekanan darah, nggak bisa apa yang instan gini nggak bisa gitu. Oke. Mbak, boleh nggak sih share sebenarnya bedanya apa nih sih HB sama tekanan darah itu bedanya gimana sih? Kalau boleh bisa nggak diterangkan dengan bahasa awam gitu supaya kita dapat gambaran gitu ya. Kalau HB itu kan sel darah merah di dalam tubuh kita. Jumlah sel darah merah. Kalau tekanan darah itu adalah berhubungan dengan jantung. Makanya kenapa saya suruh olahraga, supaya jantungnya tuh latihan gitu loh. Jantungnya dilatih agak cepet gitu. Jadi ada yang namanya sistol, diastol ya. Jadi itu ketika jantung memompa ke seluruh tubuh dan melepaskan darah tersebut gitu. Jadi ada kontraksi dan rilis lah istilahnya seperti itu di jantung gitu. Jadi nah itu kan berhubungan sama tekanan darah gitu. Jadi kenapa harus aktivitas fisik atau olahraga sesuai dengan kemampuan kita? Ya itu tadi untuk melatih jantung kita gitu. Yes. Dan nggak bisa mendadak ya, kayak misalnya weekend nanti mau ada donor darah nih aku pengen bisa olahraganya mulai dari sekarang gitu kan nggak bisa ya Mbak ya? Iya, jangan nanti exercise berlebihan sampai malam gitu ya. Setiap hari olahraga dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam, yang ada malah nggak sehat kayak gitu. Jadi yang sebenarnya yang namanya pola hidup itu secara progresif gitu. Ya mungkin pola hidup itu sebenarnya baru bisa terapkan kan ya sebulan, mungkin bisa jadi oke nih 2 bulan mulai jadi kebiasaan, 3 bulan mulai oke dijalanin gitu. Nanti bulan-bulan berikutnya akan terasa perbedaannya gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Mbak, kalau perokok boleh nggak jadi donor darah? Boleh. Karena rokok tidak larut di dalam darah, nikotin nggak larut. Nikotin itu dia merusaknya paru-paru, bukan darah gitu. Oh, baru tahu. Jadi sama dia benar-benar langsung ke paru-paru terus habis itu dia merusaknya cuma di situ doang gitu ya. Ini apa namanya out of the topic. Terus pertanyaan berikutnya adalah wait. Ada yang mau curhat nih Bu Etna, boleh curhat nggak? Idealnya tugas tentang lebih awal saat tugas rata-rata sebagai itu tutup jam 12 siang. Jadi gini sebenarnya aku boleh jawab nggak Bu ini yang terakhir? Boleh silakan. Jadi gini Pak, mohon izin ya. Kenapa sih kita jam 9 pagi sampai jam 12 siang? Karena kalau kita melakukan ini maksudnya donor di luar ya. Kalau donor di luar, itu kita kan membawa darah, ya kan? Kita membawa darah, tapi kita kan nggak bawa kulkas darah,
atau blood bank namanya. Mhm. Kalau kulkas darah tuh istilahnya blood bank. Kita hanya membawa cool box yang kita sertai dengan ice gel atau ice pack. Masa simpan ice pack itu maksimal 4 jam. Kan 9, 10, 11, 12. Kan kita 3 jam bertugas. Kita estimasikan 1 jam itu perjalanan. Seperti itu. Jadi kita untuk menjaga kualitas kantong darah yang kita dapat dari donor darah di luar, gitu. Jadi banyak yang Bu, kalau bisa donor darah di luarnya bisa nggak dari pagi sampai sore? Kita sih mau-mau aja, tapi kita belum ada fasilitas yang apa ya, kulkas darah portable gitu, belum ada Bu, gitu. Mungkin di luar negeri ada kali ya cool box yang elektrik gitu. Kita punya cool box elektrik tapi bukan untuk kantong darah biasa, hanya untuk kantong plasma gitu. Nah, itu dia pertanyaan berikutnya. Sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya. Kalau mulai donor darahnya lebih pagi, itu ngefek nggak, Mbak? Apakah ada efek bangun tidur, apa segala macam gitu, atau enggak sebenarnya? Maksudnya gimana Bu, donor darah lebih pagi gimana? Lebih pagi itu mulainya kan biasanya jam 9 pagi, itu tadi pertanyaan berikutnya. Mungkin maksudnya dia bisa nggak sih donor darah itu dimulai pagi-pagi sekali gitu, jam 7 gitu mungkin maksudnya. Memungkinkan nggak? Atau itu ada efek dari bangun tidur, harus ada jeda berapa lama gitu? Enggak sih, cuman kita tetap akan perhitungan 3-4 jam itu Bu. Jadi rata-rata kan orang Indonesia mungkin jam 7 itu aktivitasnya kan mungkin masih di rumah segala macam, makanya kita mulai itu jam 9 gitu loh. Karena takutnya jam 7 tuh terlalu pagi, belum banyak yang donor, ya mungkin banyak pendonor yang semangat jam 7 pagi, tapi kan kita melihat tren pendonor gitu. Jadi kita udah profiling, ya memang ternyata rata-rata jam 9 pagi seperti itu. Karena soalnya kalau jam 7 tetap 4 jam harus selesai gitu kan ya ceritanya. Oke. Baik, Mbak, tadi pertanyaan berikutnya adalah bedanya apa sih donor darah sama donor plasma? Ya, kalau donor darah itu kita hanya diambil darah. Darahnya itu maksudnya seluruh komponen darah yang ada dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya di dalam darah, komponen darah kita itu ada packet red cell atau PRC atau darah merah, ada trombosit, ada plasma. Pelajaran biologi nilainya jelek kayaknya dulu waktu Kalau plasma ini sebenarnya metode pengambilannya itu bisa 2 macam, bisa dengan konvensional dan bisa dengan alat. Kalau konvensional ya kita diambil darah biasa, lalu kantong darahnya kita lakukan proses di laboratorium, gitu, kita lakukan pemrosesan komponen. Nah, kemarin kan ada tren tuh plasma convalescence COVID ya. Yes. Plasma convalescence COVID itu kita menggunakan mesin yang namanya apheresis. Gitu. Mesin apheresis ini adalah mesin di mana ketika kita mendonorkan darah kita dikomponenkan di mesin tersebut atau diproses di mesin tersebut, lalu outputnya langsung keluar plasma. Dan sisa darahnya tidak dibuang, tapi dikembalikan ke tubuh kita. Jadi ada 2 dong lubangnya? Enggak, lubangnya cuma 1. Jadi nanti dia ada cycle-nya. Jadi nanti dia ada siklusnya. Jadi ketika siklus, jadi disedot gitu darahnya. Ini aku pakai bahasa maaf ya. Jadi disedot darahnya, lalu diproses di alat tersebut, gitu, diproses di alat tersebut, lalu keluarlah si plasma. Nah, setelah di plasma, lalu darahnya dikembalikan bersama antikoagulan. Antikoagulan itu apa? Supaya tidak terjadi penggumpalan darah. Gitu. Rasanya seperti apa? Beberapa pendonor sih bilang agak-agak semutan sedikit ketika pengembalian darahnya. Karena kita seperti ditransfusikan darah gitu ya. Gitu. Jadi, tapi ada keunikannya nih. Kalau untuk transfusi yang apheresis atau plasma ini itu bisa dilakukan 2 minggu sekali, gitu.
Kalau yang Iya, biasa? kalau donor darah biasa 61 hari sekali, karena kita diambilnya whole blood, apa seluruh komponen darah Hmm. gitu. Oke. Jadi 2 minggu sekali bisa kalau yang plasma. Cuman memang efeknya kayak agak kesemutan-kesemutan itu. Betul, Apakah durasinya jadi lebih panjang, Mbak? betul. Durasinya Untuk 45 menit sampai 1 jam. kalau yang plasma. Yang plasma dan syarat Iya. pendonor plasma atau donor aferesis adalah minimal sudah berdonor 5 sampai 6 kali. Kenapa Selama 5 hidup. sampai 6 kali? Ya, Heeh. minimal sudah berdonor darah biasa 5 sampai 6 kali. Oh. Itu kenapa 5 sampai 6 kali? Karena pertama, kita sudah profiling pendonor tersebut bebas dari penyakit. Kan kalau Oke. orang udah 6 kali donor, kita udah profiling dong, oh nih orang sehat dan beneran pendonor aktif. Yang kedua, kita pastikan selama dia berdonor biasa 5 sampai 6 kali, tidak ada komplikasi-komplikasi yang dikhawatirkan karena donor aferesis ini kan lama, 45 menit sampai 1 jam. Nah, kan tadi prinsipnya dua, keamanan pendonor dan keselamatan pasien. Jangan sampai pasiennya selamat, donornya sakit. Jangan. Kita menjaga dua hal tersebut. Gitu. Oke. Oke, balik lagi. Masih ada lagi satu pertanyaan tadi mau balik. Boleh. Eh, jadi kayak proses HD ya, Dok, kalau donor plasma. Apa itu proses HD? Hemodialisa. Ya, Oh, yang ginjal ya. sebenarnya agak berbeda ya, karena kalau hemodialisa kan itu dia apa ya? Dia tidak ada outputnya ya. Kalau kita ini untuk donor plasma ini kan ada outputnya, ada keluarannya. Cuma bedanya kalau hemodialisa itu hanya darahnya disedot lalu dilakukan proses gitu, lalu darahnya memang dikembalikan lagi. Balikin lagi. Kalau ini memang ada satu output, yaitu plasmanya kita ambil. Dan itu nggak apa-apa ya? Maksudnya, apakah ada efek yang berbeda gitu ketika plasmanya yang diambil atau sama whole blood-nya yang diambil itu apakah ada efek yang berbeda, Mbak? Sampai sejauh ini tidak ada. Nggak ada. Malah banyak banget pendonor aferesis yang nanya, Dok kapan ada aferesis lagi gitu. Banyak yang nanya. Karena gini Bu, kita kan aferesis ada aferesis plasma dan aferesis trombosit. Misalnya pada kasus demam berdarah, dengan pengambilan darah biasa, itu bisa kita jadikan satu kantong trombosit. Ya kan? Sementara dengan aferesis, satu kantong trombosit aferesis setara dengan 10 kantong darah biasa. Ya, jadi misalnya keluarga kita sebenarnya butuhnya 10 kantong nih. Susah kan nyari 10 kantong, kalau ada aferesis cukup satu kantong aja gitu. Tapi memang kondisinya kan memang harganya cukup lumayan gitu, karena memang kantong aferesis sendiri itu kantong kosongnya aja udah 1,5 juta Bu gitu. Gitu deh. Perbandingan harganya gimana, Mbak? Kalau yang biasa itu pasien itu perlu berapa bayarnya? Kalau yang plasma berapa? Kalau sebenarnya gini Bu, kalau yang biasa itu satu kantongnya tergantung. Kalau pemeriksaannya screeningnya hanya dengan screening CLIA itu 360.000. Tapi kalau dengan screening CLIA dan NAT itu 660.000. Itu sesuai dengan peraturan PMI pusat seperti itu. Oke, kalau aferesis itu itu aferesis satu kantongnya kurang lebih 4 juta gitu, tapi setara dengan 10 kantong darah biasa. Memang aferesis agak lebih mahal, tapi bayangkan Bu, kita harus ditransfusikan 10 kantong. Betapa nggak enaknya kita ditransfusi 10 kantong mendingan satu kantong kan gitu. Yes. Infus saja deh. Ya, gitu betul. Yang satu lagi keunggulannya adalah misalnya 10 kantong. Itu kan dari 10 pendonor yang berbeda. Kalau ini satu kantong dari satu pendonor saja. Gitu. Jadi lebih baik kan satu pendonor aja. Kalau 10 pendonor kan dikhawatirkan setiap pendonor itu kan memiliki antibodi masing-masing. Gitu. Semakin kecil antibodi yang masuk ke dalam tubuh kita, itu kan semakin meminimalisasi resiko transfusi. Gitu. Memang transfusi bukan berarti tanpa resiko. Ada. Setiap tindakan medis pasti ada resikonya. Kalau kita bilang, tindakan medis ini aman, 100%. Kita bukan Allah ya. Jadi setiap tindakan medis itu pasti ada resikonya.
gitu. Karena kita ini cuma ikhtiar, kita cuma nyoba gitu ya, gitu. Jadi kita nggak bisa bilang tenang, ini 100% sembuh aman, enggak. Nah, Mbak, sama nih, ini pertanyaan standar tuh, pertanyaan standar dan obrolan umum gitu ya. Lah, itu kan darahnya dari keluarga aku sendiri, kenapa aku harus bayar? Nah, boleh nggak di-share sebenarnya itu Iya, biayanya? Itu sebenarnya ini saya kebayang banyak sebenarnya banget buat apa gitu ya. Iya, bener. saya kebayang sebenarnya. Cuman mungkin boleh di-share gitu dari ahlinya sebenarnya itu untuk apa sih gitu. Kan itu Ya, darahnya darah ibu saya gitu nanti dia bilangnya. ini pengalaman ya Bu, saya pernah itu kebetulan saya lagi ada satu pekerjaan, jadi saya sampai malam gitu ya di kantor tumben tuh, jadi sampai jam berapa ya, hampir setelah Isya lah saya pulang gitu. Terus pas saya turun tuh ke bawah, ini ada ribut-ribut apa gitu kan, satpam sampai keluar semua, Pak ini ada apa? Nggak bisa, ini saya dari sini gini-gini, ini utus saya ini gini. Ya Pak, ada yang bisa dibantu? Saya udah donor ya, udah bawa keluarga, kenapa harus bayar gitu? Aduh, serem gitu ya Bu, saya udah aduh. Pak, saya bilang, yuk kita duduk ke aula, saya jelasin gitu. Karena kita ada aula kecil gitu ya. Saya jelasin di aula, Pak begini, mohon izin. Saudara Bapak benar udah berdonor. Tapi kantong darahnya Pak, kita ini nggak dapat gratis, kita juga beli kantong darahnya. Bener nggak? Kantongnya kita beli. Tabung sampelnya kita beli. Ya kan? Tabung sampel beli. Terus Pak, petugas di sini walaupun PMI itu kemanusiaan, petugas butuh makan, butuh bayar listrik, bayar kontrakan, mereka juga harus kita gaji. Gitu. Terus di laboratorium Pak, darahnya nggak kita diamin aja, kita proses. Prosesnya pakai apa Pak? Ada alat-alatnya Pak di dalam. Kalau Bapak mau lihat, ayo, gitu kan. Nah, jadi darah itu bukan diambil darah terus langsung ditransfusiin ke banyak Bu. Jadi gini, udah bawa pendonor misalnya, udah diambil darahnya, pas di laboratorium ternyata hasilnya ada yang reaktif, kan nggak bisa kita transfusiin ke keluarganya, tetap kita kasih darahnya bukan darah dari keluarga dia gitu. Jadi memang istilah donor pengganti itu bukan berarti oh darah dari keluarga gue buat gue gitu, bukan. Jadi hanya sebagai membantu kita PMI terutama di masa pandemi untuk menjaga stok darah. Karena sudah amanat dari peraturan pemerintah, perundang-undangan bahwa PMI itu tugasnya 2. Ketersediaan darah dan jaminan kualitas mutu. Kita harus menjamin adanya darah di satu kabupaten kota. Minimal 1% dari jumlah penduduk. Misalnya Tangerang Selatan, penduduknya berapa? 1,6 juta. Oke, 3.000 kantong per bulan kita harus sediain minimal. Gitu. Standby itu ceritanya, Mbak. Standby. Gitu. Itu kantong darah tuh ada expirednya nggak sih, Mbak? Jadi, kantong darah ada expire. oh, jadi kalau misalnya tidak ada kejadian apa-apa gitu ya, aman-aman aja gitu ya, itu berarti darah yang sudah didonorkan, sudah di screening, sudah segala macam itu bisa dibuang. Bisa. Kantong darah itu expire-nya 35 hari. Itu untuk packet red cell atau PRC atau sel darah merah. Untuk trombosit hanya 5 hari. Aduh, pendek banget ya. Wah. Gitu. Padahal kebutuhannya itu tadi kalau buat sel kurang lebih kayak gitu ya, 3.000 kantong darah Ya, per betul. bulan standby gitu ya. Ya, betul. Terus sekarang terpenuhi berapa, Mbak, rata-rata? Terpenuhi nggak 3.000? Jujur enggak, karena pandemi. Gitu. Tapi sebelumnya kita, terpenuhi, waktu nggak pandemi terpenuhi. waktu nggak pandemi hampir terpenuhi. Untuk donasi kita 3.000-an. Tetapi sebenarnya dari 3.000 itu Bu, kita juga nggak dapat darah bersihnya 3.000 karena kan kita screening. Iya. Oh, Ya. jadi 3.000 itu kayak apa sih? Kayak pendapatan kasarnya gitu ya. Itu kan belum diapa-apain gitu kan ya. Jadi yang dibilang standby itu sesudah screening atau sebelum screening? Harusnya sih sesudah screening 3.000, tapi
Tangerang Selatan ini banyak berbatasan dengan Jakarta Selatan, dengan Depok, ya. Jadi kita ya nggak apa-apa, batas-batas wilayah silakan. Jadi banyak orang-orang kan Tangsel ini kalau pagi sepi, kalau malam banyak banyak pulang ke sini dari Jakarta gitu. Jadi Iya, iya. bisa gitu. Jadi banyak yang udah donor ternyata di sini nggak apa-apa gitu. Karena itu memang kita tetap lakukan gitu, nggak apa-apa nggak masalah. Oke, baiklah. Jadi selama pandemi ini eh, berapa Mbak yang masuk, Mbak? Eh, Maksudnya selama 2 tahun pandemi ini ya? Kan tadi targetnya 3.000 tuh per Ya, bulan. Sama pandemi nggak nyampe itu sampai berapa, Mbak? Yang tercapai sampai berapa? ya paling 2.000 lah, 2.500, 2.000 gitu. Maaf ya, saya kepo. Itu bentuk penyimpanannya modelnya kayak gimana, Mbak, di PMI? Apakah kayak kulkas yang super besar gitu? Gimana sih penyimpanannya? Saya kepo Ya, banget. kita punya cool room, kita punya yang namanya cool room atau ruangan seperti kayak ruangan dingin gitu ya. Ya kayak Ah, pemotongan daging gitu ya? Kayak ya, penyimpanan daging gitu. Hah? itu kita punya cool room, kita punya blood bank, dan kita punya freezer. Jadi ada komponen darah yang harus beku, -30. Dan untuk trombosit itu kita simpennya namanya di platelet agitator. Jadi trombosit itu harus selalu bergoyang. Jadi alat itu harus terus goyang karena trombosit itu dia kan kayak gumpalan ya. Namanya mungkin kalau bisa Google fenomena swirl. Fenomena swirl itu seperti kayak gumpalan gitu. Nah, itu menunjukkan adanya trombosit yang aktif. Makanya hanya 5 hari trombosit gitu. Kalau nggak Jadi dipakai ya dibuang. buang aja ya. Ya ampun, bayangin bayangin ada orang yang butuh entah di mana gitu ya, tapi ini udah expired harus dibuang, kemudian ada orang yang udah takut-takut tapi mau donor tetap harus dibuang gitu ya. Aduh ya Allah. Nah, pertanyaan berikutnya nih Mbak, tadi udah kebayangkan ya syaratnya pendonor apa, terus habis itu Ya. efeknya buat donor apa gitu ya. Nah, yang menerima sendiri sebenarnya ada plus minusnya itu gimana sih kalau menerima donor darah dari apakah lebih baik keluarga atau sebenarnya itu nggak ada hubungannya gimana buat penerimanya nih sekarang? Ya, jadi gini, kalau sebelum transfusi darah, kita melakukan yang namanya uji pretransfusi. Ya, Oke. pretransfusi itu ada 2 prinsipnya, yaitu yang pertama, sebenarnya 3 sih. 3. Yang satu sih buat lab ya, validasi reagen, lalu konfirmasi golongan darah atau KGD. Konfirmasi golongan darah ini kita lakukan 2, dalam arti konfirmasi golongan darah pendonor dan konfirmasi golongan darah pasien. Oke, Gitu. oke. Jadi jangan sampai pasien di rumah sakit keluarganya bilang udah golongan darahnya A, iya nih di KTP A gitu. Ternyata bukan. Kita pernah Bu kejadian gitu, udah ngotot gitu kan. Saya tuh AB gitu ya, udah bawa pendonor nih golongan AB. Kita cek dulu di lab, ternyata A. Gitu. Jadi kita lakukan uji konfirmasi golongan darah atau KGD. Baik pendonor maupun penerima transfusi ya, pasien. Setelah oke, sama golongan darahnya, kita lakukan yang namanya cross matching. Apakah sampel atau kan ini kita ngambilnya sampel darah ya, berarti sampel darah pasien dengan sampel darah pendonor itu cocok, matching. Kalau tidak cocok, kita lanjut lagi ke yang namanya uji screening antibody. Kenapa nih nggak cocok? Ada antibody apa nih di dalam tubuhnya si pendonor atau pasiennya nih? Nah, kita cek screening antibody. Kalau Nanti nggak cocok panjang kalau dilanjut. ngomongin antibody panjang. Karena setiap orang ada yang jenis-jenis antibodinya beda. Ada Bombay, ada apa gitu, jenis-jenisnya beda-beda. Ada antibody apa gitu, banyak. Saya Ada dulu ingat praktikum biologi waktu SMA ya, tapi itu cuma golongan darah ketika 2 golongan darah yang berbeda ditemuin, terus habis itu dia ada gumpalan-gumpalan yang muncul gitu. Kalau betul ya Mbak ya, betul. karena itu kemudian pelajarannya itu bayangin kalau di saluran darah gitu kan, kalau salah itu kurang lebih kayak begitulah ya, Betul. proses buat matchingnya begitu ya.
Jadi eh, kalau golongan darah kita kan ada reagen yang namanya anti A dan anti B. Kalau golongan darah A berarti dia eh, bereaksi terhadap anti A. Itu golongan darah A. Kalau golongan darah B berarti bereaksi terhadap B. Kalau AB dua-duanya. Kalau dua-duanya nggak ada reaksi berarti O. Gitu. Oke, baik. Jadi efeknya pada yang menerima nih apa Mbak? Ada teman saya soalnya salah satu foundernya Yayasan Sedekah Oksigen tuh, dia tuh sering banget transfusi Mbak. Nggak tahu apa ya, sakitnya apa juga nggak clear. Buat kami nggak clear, mungkin dia clear gitu ya. Ya. Tapi hampir sebulan, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali tuh transfusi. Dan itu ada efeknya nggak sih jangka panjangnya atau gimana gitu kalau terlalu sering transfusi Mbak? Jadi gini, darah ini menjadi bagian dari obat. Ya, kita Badan POM itu sudah menyatakan bahwa darah ini sebenarnya bagian dari obat. Makanya kita setiap unit donor darah atau PMI itu wajib tersertifikasi CPOB, cara pembuatan obat yang benar. Jadi obat itu harusnya efeknya menyembuhkan. Ya, gitu. Jadi tapi bukan berarti obat-obat di luar sana juga nggak ada efek samping ya. Iya, iya. Akan ada efek samping bila pertama dipakainya tidak sesuai. Itulah gunanya kebutuhan darah yang rasional. Maksudnya apa? Misalnya dokter bilang, udah Bu transfusi 2 kantong, jangan deh Dok, tambahin deh 5 kantong biar saya seger. Nah, nggak bisa. Itu kebutuhan darah rasional. Ya kan? Yang pertama. Yang kedua, memang dengan indikasi medis. Kalau dengan indikasi medis itu nggak apa-apa. Gitu. Sesering apapun nggak apa-apa. Kalau dengan indikasi medis nggak apa-apa. Gitu. Asal dengan indikasi medis dan pemantauan DPJP atau dokter penanggung jawab pelayanan di rumah sakit. Gitu. Oke. Kalau ibu bilang sering, kenapa dokternya nyuruh transfusi? Pasti ada penyebabnya. Apabila orang itu nggak transfusi menyebabkan dia kehilangan nyawa atau menurunkan kondisi tubuhnya, berarti kan lebih baik dia transfusi. Dan transfusi ini sendiri itu harus ada informed consent atau persetujuan dari pasien tersebut. Kalau pasien itu nggak setuju ditransfusi pun kita nggak akan transfusi, gitu. Nah, kalau ngomongin efek samping, kalau tadi obat gitu ya Mbak ya, kan seringan-ringannya obat tetap ada efek samping gitu kan ya. Tapi kalau darah itu, apakah ada efek sampingnya juga? Ada efek samping transfusi, misalnya demam, itu ada yang alergi, gatal-gatal, ada. Karena kan namanya antibodi orang masuk ke dalam tubuh kita, mungkin ada reaksi alergi, gatal, itu kita stop. Gitu. Itu bukan reaksi yang maksudnya cukup normal, nggak apa-apa lah kalau cuma gatal-gatal, cukup normal, tapi tetap tetap di stop. Karena kalau kita lakukan terus, itu kan langsung ke pembuluh darah ya, takut menjadi shock atau gimana gitu. Kalau nanti kita takut jadi shock anafilaktik nanti. Gitu. Shock karena alergi kan bisa anafilaktik shock. Walaupun munculnya kayak cuman gatal-gatal, tapi yang ditakutkan adalah alerginya meluas atau mendalam. Alergi ya, kalau misalnya kita teruskan transfusinya, alergi bisa meluas gitu. Nanti orangnya malah jadinya penyakitnya malah jadi banyak, malah jadi harus ngobatin alerginya gitu. Yes. Itu makanya gunanya informed consent itu ya, dan harus ada indikasi medis. Ada pertanyaan satu lagi deh Mbak. Kapan donor plasma itu dibutuhkan? Maksudnya mungkin kapan bedanya gitu ya? Bedanya apa kalau ini perlunya donor biasa, kalau yang ini donor plasma gitu? Iya, jadi tadi ngomongin jumlah.
Jadi gini, kalau donor plasma itu, kalau whole blood itu kan kita bisa produksi jadi PRC ya, atau pakai red cell atau sel darah merah. Kalau itu lebih ke misalnya anemia, anemia gitu ya, kekurangan darah gitu, dan penyakit-penyakit lainnya misalnya persiapan operasi gitu ya. Gitu. Nah, kalau plasma itu bagus untuk misalnya kasus luka bakar. Itu bagus. Plasma. Karena dia itu biasanya untuk terkait dengan luka, perdarahan, bagus, lebih cepat, gitu. Karena kalau plasma itu dia kalau untuk perdarahan dia lebih reaksinya lebih cepat dibanding darah biasa, gitu. Jadi dia kayak apa ya? Kayak unit reaksi cepatnya darah begitu ya, plasma itu ya. Betul, betul. Karena dia ringan. Karena kan plasma itu kayak apa ya? Nanti Ibu mungkin bisa Google atau teman-teman bisa Google gitu. Jadi darahnya itu kan nanti di bawah gitu ya. Kalau darah kita putar di alat di mesin gitu, komponen darah merah itu di paling bawah, plasma itu ada di atas. Jadi dia berat jenisnya lebih ringan. Nah, si berat jenis yang lebih ringan ini dia secara cepat menginvasif ke tubuh untuk luka, perdarahan gitu, untuk kasus-kasus misalnya perdarahan pasca salin, operasi gitu, atau ada kecelakaan hebat atau apa gitu. Oke, baik. Oke. Pertanyaan yang muncul dari dari WhatsApp juga udah nih Mbak. Waktunya juga kita udah lebih 12 menit dari yang Alhamdulillah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, senang berbagi. Boleh nanti kapan-kapan kalau mau main ke PMI dengan senang hati, misalnya mau lihat bagaimana proses donor darah, boleh. Gitu, karena iya, jadi proses donor darah tuh nggak segampang yang maksudnya orang-orang mungkin kenapa sih kita donor terus harus bayar gitu. Ya kantong darahnya beli. Terus satu lagi saya lupa, ada namanya timbangan darah atau hemoscale. Jadi kantong darah itu di dalamnya ada antikoagulan supaya darahnya nggak menggumpal. Ada cairan antikoagulan, nah itu harus digoyang-goyangkan menggunakan hemoscale itu, timbangan darah. Mungkin kalau mau searching harganya boleh, itu nggak murah gitu hemoscale. Yang muter-muter gitu ya? Gitu bukan sih? Yang bukan gitu muter, dia goyang-goyang aja. Kalau yang muter itu dia centrifuge. Beda lagi gunanya ya. Beda. Karena kalau pernah lihat yang gitu-gituin gitu. Oh enggak. Itu maksudnya tabungnya ya, tabung di muter-muter gitu ya? Kalau tabung di muter-muter gitu itu namanya, kita biasanya mau homogenisasi aja. Mau nyampur gitu. Mau lihat ya, homogenisasi aja. Gitu. Oke, Mbak Dr. Edna, mungkin ada ini closing statement buat ngajakin teman-teman yang tadinya takut atau buat donor gitu, monggo silahkan. Ya, jadi kebutuhan darah itu tidak pernah berhenti ya, kebutuhan darah tidak pernah berhenti. Jadi saya berharap teman-teman selalu bisa berbagi, karena dengan berbagi insya Allah kita juga nanti akan dapat lagi yang lebih. Mungkin ya rezeki Allah itu kan luas ya, nggak cuma dari materi aja, kita bisa dapat yang lebih. Ya mari berdonor darah, karena kita nggak tahu apakah nanti kedepannya kita butuh darah, mudah-mudahan enggak. Tapi kan dengan kita menolong sesama, insya Allah nanti kita juga kalau butuh apa-apa pasti ditolong sama sesama, itu aja. Karena itu tadi yang saya bilang dari awal, pabrik darah nggak ada, cuma manusia yang punya darah. Sampai detik ini mau Amerika, mau Rusia, mau mana, dia nggak bisa bikin darah, belum bisa. Gitu. Itu tadi statement yang paling ini sih, yang paling nempel di kepala. Jadi kayak sebenarnya kita punya privilege gitu ya, bahwa kita punya pabrik yang kita bawa kemana-mana gitu, yang belum ada yang bisa nyamain gitu. Itu makanya donor darah jadi penting banget karena kita pabriknya gitu. Yes, itu statement yang sangat nempel. Baiklah, Mbak Edna, thank you banget atas sharingnya malam ini. Semoga berkah, insya Allah berkah di pekerjaannya. Amin. Kita doanya juga, saya mau ujian. Ujian apa?
Kebetulan saya lagi ada pelatihan di PMI Pusat, jadi besok mau Ah. ujian. Ya Ya, ampun, malah diminta sharing. Maaf ya. nggak apa-apa. Monggo-monggo belajar. Pokoknya Baik, Mbak. malah itu malah jadi apa? Malah jadi ngulang-ngulang pelajar. Oh, baiklah, kebetulan bahannya sama. Untung loh bahannya sama. Kalau enggak pusing juga. Thank you, Mbak Edna, atas waktunya, atas Sama-sama. kesediaannya. Yes, Minta nanti lain maaf waktu kalau misalnya banyak kita kekurangan ya Bu. Minta maaf kalau banyak kekurangan. sama kita juga. Kesempurnaan hanya milik Allah. Minta maaf Ya, kalau ada salah-salah kata. Dengan senang yes. hati kalau mau diundang lagi, saya mah senang aja lah. Saya senang ngomong Iya. soalnya. Baik, Mbak Edna. Hmm. Monggo kalau mau dilanjutkan belajar. Terima kasih banyak atas waktunya. Kapan-kapan kita ketemu lagi, insya Allah. Makasih ya, Mbak. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, tadi kita udah dengerin dari Dokter Etna gitu ya tentang donor darah. Itu salah satu kalimat yang menurut saya penting buat kita ingat-ingat adalah bahwa ternyata diam-diam kita ini punya pabrik gitu ya. Kita punya privilege membawa pabrik ini kemana-mana, yaitu pabrik darah. Itulah makanya kita perlu donor. Eh, nggak perlu maksa karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhin buat kita donor. Jadi kalau emang nggak bisa donor nggak apa-apa. Insya Allah nanti Allah cariin cara kita buat bersedekah di tempat yang lain. Tapi buat yang bisa, buat yang mampu, buat yang mau gitu ya, yang muda-muda gitu, yang segar-segar dan terutama laki-laki tadi karena nggak ada cycle untuk pengeluaran darah gitu ya. Kalau perempuan ada cycle-nya per bulan kita ada haid, jadi itu ada ngeluarin darahnya, tapi untuk laki-laki enggak, dan itu katanya manfaatnya besar gitu, terutama buat laki-laki. Monggo silahkan datang ke PMI terdekat. Saya tuh punya cerita, jadi saya tuh ya, ini sehubungan dengan soal sedekah gitu ya. Di perempatan dekat rumah saya di Bintaro, teman-teman yang kenal gitu ya, di dekat situ ada perempatan Jombang. Nah, di perempatan Jombang, Anda yang pernah lihat, pernah lewat situ, tahu lah ya itu betapa, dah pokoknya perempatan itu luar biasa. Nah, jadi setiap kali saya nggak punya acara, nggak ke susu-susu gitu ya, kalau saya lagi nyetir, itu orang mau nyalip kek, mau ngambil kek jalan saya nggak kasih, saya biarin aja. Dalam hati saya bilang sama Allah, ya Allah, ini saya apa namanya nggak biarin aja lah orang itu ngambil jalan saya, walaupun saya kesel gitu ya. Kenapa? Saya mau nabung nanti kalau misalnya saya lagi perlu, tolong ya Allah mudahkan gitu. Nah, mungkin ini juga works well ya dengan apa namanya kasus donor darah. Kita nggak tahu gitu kapan kita perlu. Ya, harapannya tentunya kita nggak perlu, saudara-saudara kita nggak perlu, keluarga kita nggak perlu, tapi we never know gitu. So, mungkin dengan donor darah itu sama dengan kayak tadi, membiarkan orang nyalip, membiarkan orang ngambil jalan kita gitu. Sambil bilang sama Allah gitu ya Allah, tolong ya Allah, ini saya mudahkan urusan orang, semoga engkau berkenan juga gitu untuk memudahkan urusanku in case nanti aku memerlukannya entah di mana. Gitu. Kurang lebih begitu. Semoga ada manfaatnya obrolan kita malam hari ini di Rabu Sedekah Ilmu. Teman-teman yang tadi sudah bertanya, mohon tinggalkan alamatnya. Tadi ada Pak Suheri kalau nggak salah ya, sama Ibu siapa tadi yang nanya tentang PMI jamnya lebih pagi tadi. Minta tolong DM kami di akun ini di Sedekah Oksigen buat kirimkan alamatnya supaya kami bisa kirimkan merchandise. Terima kasih teman-teman, saya mohon maaf atas nama pribadi. Kalau ada banyak kesalahan, kekurangan tentunya itu datangnya dari saya. Kalau ada yang baik, tentunya itu datangnya dari Allah. Silahkan diambil, silahkan diduplikasi, silahkan dimultiplikasi, silahkan dipakai kemana-mana. Semoga ada banyak berkah dalam pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.